Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Nah, pada kesempatan ini kembali saya akan berbagi informasi seputar kegiatan budidaya gurame yang saya lakukan, khususnya anakan ikan gurame yang saya pelihara dalam tank akuarium untuk kemudian saya dederkan atau saya besarkan ya dalam jangka waktu tertentu ya, kurang lebih 1-2 bulan, dan kemudian saya jadikan bibit ikan yang akan digunakan tebar benih untuk pembesarannya. Pada 2 video sebelumnya yang sudah saya upload, yaitu tentang bagaimana membuat rangka pipa paralon ya yang saya gunakan untuk pembesaran dan bagaimana kiat-kiat menjaga kualitas air ya dengan menggunakan aerator yang digabungkan dengan spong filter. Itu sudah saya sampaikan untuk pemirsa yang ingin mengetahui, bisa simak upload video-video yang sebelumnya. Oke. Baik pemirsa, banyak hal ya yang perlu kita perhatikan ya dalam kegiatan budidaya ya, mulai dari mempersiapkan media budidaya, sarana, alat-alat, sampai kita memilih bibit telur yang baik dan lain sebagainya. Nah, kali ini kembali saya akan berbagi tips, khususnya tips cara membersihkan tank akuarium yang biasa saya lakukan untuk berbagai manfaat yang sangat penting. Oke, baik pemirsa, sebelumnya ini saya informasikan anakan ikan gurame ya yang sudah menetas menjadi larva untuk kemudian masih saya pelihara dalam sebuah tank akuarium. Itu kondisinya sampai saat ini alhamdulillah terlihat gesit ya, cukup gesit dan sehat ya, karena memang ya ada perawatan khusus ya dalam menjaga keberlangsungan hidup larva tersebut. Karena ini tampak ya, tank akuarium ya yang berisi larva ikan gurame. Di situ terlihat situasinya anakan ikan gurame sebagian berada di permukaan atas dasar akuarium. Nah, selain itu juga terlihat kondisi dasar akuarium yang kotor ya akibat sisa pakan yang kita berikan, dan juga sisa kotoran dari ikan itu sendiri. Nah, ini hal-hal yang jadi perhatian utama kita ya dalam perlakuan terhadap pembesaran larva ikan itu sendiri. Nah, karena memang menjaga kualitas air yaitu salah satunya ya dengan membersihkan secara rutin tank atau media lain yang kita gunakan ya, dalam media budidaya. Jadi faktor-faktor tersebut itu yang menjadikan kenapa akuarium harus tetap kita bersihkan atau selalu dalam keadaan bersih, agar salah satunya yaitu menjaga kualitas air. Sebelum kita lanjutkan ya cara membersihkan tank akuarium yang biasa saya lakukan, ya ada baiknya
kita mengetahui dulu manfaat membersihkan akuarium ya, khususnya yang biasa kita lakukan. Itu diantaranya yaitu yang pertama kan kesehatan ikan itu sendiri ya. Dengan membersihkan akuarium secara teratur, kita dapat menghilangkan kotoran, sisa makanan dan limbah organisme akuatik lainnya. Jika kotoran dan limbah terus menumpuk, itu dapat menciptakan kondisi yang tidak sehat bagi ikan. Untuk selanjutnya, mencegah pertumbuhan alga yang berlebihan. Jika sering dibersihkan secara teratur, pertumbuhan alga tersebut dapat menjadi masalah. Alga yang berlebihan dapat merusak estetika akuarium dan membuat air menjadi keruh. Dan selanjutnya manfaat lainnya yaitu memelihara kualitas air yang baik. Nah, ini hal yang penting ya. Apalagi ikan yang kita pelihara itu adalah ikan gurame. Hal utama yaitu menjaga kualitas air yang sangat penting untuk kesehatan ikan. Dengan membersihkan akuarium, melakukan penggantian air secara berkala, kita dapat mengontrol parameter air ya, seperti pH-nya, suhu, amonia, agar tetap dalam kisaran yang aman bagi ikan. Untuk selanjutnya, meningkatkan keindahan dan estetika akuarium. Akuarium yang bersih dan jernih akan terlihat lebih indah dan menarik. Ikan dan dekorasi akan terlihat lebih jelas dan menonjol ketika air bersih dan tidak keruh. Yang terakhir, mencegah penyebaran penyakit. Akuarium yang tidak dibersihkan dengan baik dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, parasit, dan penyakit lainnya. Dengan membersihkan akuarium secara teratur, kita dapat mengurangi resiko penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan ikan itu sendiri. Terutama apalagi ikan yang kita pelihara itu jenisnya ikan gurame yang memang butuh penanganan atau perlakuan yang khusus terhadap jenis ikan tersebut. Oke pemirsa, sebelum kita membersihkan tank akuarium dengan menggunakan sifon, terlebih dahulu saya biasanya itu membersihkannya dengan suatu media ya, dengan maksud untuk membersihkan dasar akuarium, yaitu bagian kaca dasar bawah. Karena memang ada nanti pada saat disifon itu ada bagian-bagian tertentu yang sukar atau sulit untuk dibersihkan. Oleh karena itu saya melakukannya dengan cara seperti ini. Nah, nanti pemirsa bisa menyesuaikan ya dengan media yang ada. Bisa menggunakan dengan spons atau media lainnya ya. Intinya agar dasaran kaca akuarium itu benar-benar bersih, tidak menempel berbagai macam kotoran ya yang dapat mengundang penyakit terhadap keberlangsungan larva tersebut. Kebetulan saya menggunakan alat pembersih kaca ya, ini ya cukup efektif ya. Sebenarnya bisa juga ya menggunakan sifon. Intinya pemirsa harus melakukannya itu ekstra hati-hati ya, supaya ikan atau larva tersebut tidak mengalami stres. Jadi harus pelan-pelan ya, bersihkan dulu dasarannya, untuk selanjutnya nanti kita akan sifon. Jadi setelah dibersihkan, jamur atau mungkin kotoran yang menempel
pada akuarium itu kita biarkan sejenak dulu. Kita biarkan beberapa saat, berapa menit ya, mungkin 5 atau 10 menit. Nanti untuk kemudian baru kita buang kotoran yang sudah kita bersihkan dasarannya tersebut dengan menggunakan alat pompa ya. Jadi ini masih membersihkan dasarannya terlebih dahulu agar kita bisa memastikan kalau tank akuarium itu nantinya benar-benar bersih ya, bersih supaya ikan yang ada di dalamnya itu merasa nyaman dan sehat. Nah, itu bisa pemirsa lihat ya perbedaan ya. Bagian yang sudah dibersihkan dengan alat, nah, itu terasa lebih bening kacanya ya, dasarannya lebih terlihat dibanding yang tidak saya bersihkan. Nah, ini kebetulan dua-duanya sudah dibersihkan, jadi terlihat dasarannya lebih bersih ya, dari semula. Nah, ini hal awal dulu yang sebelum kita lakukan untuk penyiponan ya. Untuk selanjutnya nanti baru kita adakan penyiponan. Nah, ini pemirsa, setelah kita bersihkan dasarnya ya, dan kita tinggalkan beberapa saat supaya kotorannya itu dapat mengendap kembali di dasar. Nah, itu baru kita lakukan ya upaya sifon. Nah, jadi penyiponan, ini namanya penyiponan. Nah, jadi menyedot kotoran dari dasar akuarium dengan menggunakan alat tertentu ya. Kemudian kebetulan yang saya gunakan itu hanya menggunakan media pompa. Pompa ya, pompanya jenisnya seperti ini. Itu nanti pemirsa banyak dapat melalui belanja online ya, di belanja online atau di toko online untuk jenis pompa tersebut. Karena memang saya nilai alat sifon yang terbilang sangat efektif itu jenis alat sifon yang seperti ini ya, alat pompanya ya. Tentunya nanti kita menambahkan selang ya untuk in dan out, karena nanti pada saat pemirsa membelinya itu tidak ada selangnya, jadi hanya pompa ya yang berwarna abu-abu itu yang bagian dari pompa tersebut. Nah, kita bisa menambahnya menggunakan selang supaya terjangkau nanti ya pada saat melakukan penyiponan. Nah, nanti gimana caranya? Ukuran pipa, ukuran selang itu pemirsa sesuaikan ya supaya lebih mudah menjangkau ya dalam membersihkan kotoran akuarium yang ada di dasar ya, seperti ini. Nah, itu dengan alat tersebut pompa atau tekanan yang diberikan atau dalam menyedot ya, dalam menyedot air kotoran itu lumayan kuat ya pemirsa, lumayan kuat tergantung dari letak akuarium atas dan letak bawah dari pipanya, dari selangnya. Kalau semakin atas mungkin arusnya akan semakin besar. Nanti pemirsa bisa mengontrol ya, mengontrol proses sifon supaya tidak mengganggu ya, apalagi larva-larva yang ada itu tersedot ya, tersedot karena memang arusnya itu
cukup kuat, bisa disesuaikan ya dengan kondisi tertentu. Nah, jadi memang harus ekstra hati-hati dalam proses penyiponan kotoran. Nah, ini ya dibilang sangat efektif menggunakan pompa yang biasa saya lakukan seperti ini, dan ini dilakukan secara rutin. Dilakukan secara rutin tergantung kondisi akuarium. Apabila dalam sehari 2 hari terasa sudah sangat kotor, ya secepatnya dibersihkan. Jadi seperti itu ya pemirsa, menggunakan pompa sipon. Nah, ini tampak dari atas ya. Tampak dari atas tank akuarium yang sudah dibersihkan dasar dan sudah disipon. Jadi terlihat lebih bersih. Nah, jadi proses sipon itu tergantung dari kondisi akuarium ya. Semakin besar ikan, nanti pakan yang kita berikan itu semakin banyak, ya mungkin semakin cepat akuarium itu menjadi kotor. Karena memang kebersihan kualitas air yang baik itu ya dengan menjaga kebersihan akuarium itu sendiri. Nah, setelah melakukan sipon, barulah kita memasukkan air yang baru ke dalam tank. Seberapa banyak? Nah, itu tergantung dari situasinya. Kalau saya itu hampir 3/4 dari air yang saya buang, atau bisa nanti pemirsa mencoba setengahnya. Tapi intinya airnya itu harus yang bagus. Dan disarankan itu air yang sudah diendapkan ya, jadi punya tandon khusus untuk penyimpanan air. Tapi kalau pemirsa sudah bisa memastikan air yang dimiliki itu sudah bagus ya, bisa coba. Nah, ini sekarang semuanya sudah dibersihkan, tampak lebih enak untuk dilihat ya pemirsa. Ikan-ikannya pun terlihat lebih jelas. Nah, itu tidak ada ikan, atau hampir ikan berada di permukaan air atau di atas, karena memang kondisinya sekarang sudah lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu. Jadi fungsi membersihkan tank akuarium yang saya gunakan untuk pendederan pembesaran ikan gurame itu dengan cara-cara seperti yang sudah saya sampaikan di depan ya, di awal. Jadi pemirsa, khususnya para pemula yang berminat untuk melakukan kegiatan budidaya, atau mungkin pemirsa yang berminat untuk melakukan peluang usaha untuk mengisi kegiatan kekosongan di rumah, itu bisa mengikuti ya hal-hal yang sudah saya lakukan
lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Lain kesempatan akan kita lanjutkan dengan bahan materi yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya.